Pesulap merah menghina pencak silat. Anjay. Nah ini nih, ini fitnahan yang trendingnya luar biasa nih. Drama atau clickbait yang trendingnya luar biasa. Halo, sampai kembali lagi bersama gue Marcel Radival, The Red Fair Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Pada video kali ini, gue akan membahas terkait ilmu merah nih. Lebih tepatnya, fitnahan-fitnahan terhadap ilmu merah. Jadi konten ilmu merah ini gue buat pada tahun kurang lebih tahun 2016. Dan video pertamanya itu adalah gue membongkar rahasia bulu perindu tuh. Nah, pada saat video pertama ini sih sebenarnya belum ada fitnahan ya. Paling ya cuma sekedar ejekan atau cuma sekedar tuduhan bahwa yang gue jelaskan salah dan lain sebagainya gitu. Jadi masih standar-standar lah, masih ecek-ecek gitu, belum ada fitnahan. Sampai suatu saat gue membahas tentang rasa setuju gue terhadap ungkapan salah satu ustadz yang mengatakan bahwa dukun itu kebanyakan bohongnya. Jadi di situ ustadz tersebut menjelaskan tentang ada seseorang yang ngaku kerisnya bisa berantem. Lalu ketika ditantangin untuk memperlihatkan keris yang kayak gimana yang bisa berantem, akhirnya orang tersebut banyak alasannya untuk tidak membuktikannya. Nah di situ gue menunjukkan nih rasa setuju gue terhadap ungkapan tersebut, terhadap ejekan ke dunia perdukunan tersebut gitu. Akhirnya gue tambahin lagi ejekannya, gue tambahin lagi hinaannya ke dunia perdukunan di video tersebut. Tapi anehnya malah muncul fitnahan-fitnahan yang entah dari mana datangnya dan siapa yang buat fitnahan ini, yang seakan-akan ilmu merah ini ngejek ustadz tersebut gitu kan. Langsung aja, seperti apa ancaman dan fitnahan terhadap ilmu merah, gue akan bahas satu persatu. Nah di sini gue udah nulis ini dari mulai ancaman sampai fitnahan yang ke terakhir. Ini gue catet karena gue orangnya agak lupaan ya kalau mau bahas sesuatu, takut ada yang kelewat. Maka dari itu gue catet nih satu persatu nih. Kita bahas dari mulai ancaman yang pertama. Karena sebelum difitnah, ilmu merah itu ada ancaman dulu pertamanya. Langsung aja kita bahas. Ancaman yang pertama. Oh, bukan ancaman ini. Yang pertama, penjelasan ilmu merah salah. Nah, ini adalah yang waktu gue bahas bulu perindu nih. Jadi banyak yang mengatakan bahwa bulu perindu yang asli itu bukan dari tanaman. Bulu perindu asli itu bisa ditemukan di sarang burung gitu. Padahal, seperti yang kita ketahui, bahwa burung ketika ingin buat sarang, ya, dia itu mencari dahan-dahan atau ranting-ranting yang udah kering. Dan salah satu tanaman kering yang dia dapatkan adalah bulu perindu tersebut yang diambil dari sebuah rumput gitu loh. Akhirnya nyampe lah ke sarang burung. Jadi bisa dibilang bulu perindu yang ada di sarang burung dengan bulu perindu yang gue jelaskan sama aja. Ya sebenarnya wajar sih mereka getol menyalah-nyalahkan penjelasan gue biar barang dagangannya tetap laku gitu kan. Wajar, keuntungannya soalnya lumayan gede gitu kan. Dari mulai modalnya goceng seplastik di toko perdukunan, dijual sama dukun-dukun ini satu helai atau dua helainya bisa 200 sampai 3 juta lu bayangin. Jadi ya wajar mereka nyalah-nyalahin gue berharap biar barang dagangannya tetap laku gitu kan. Jadi ya untuk yang pertama ini sih ya masih ecek-ecek lah. Masih ecek-ecek dan mereka juga nyalah-nyalahinnya terlalu bodoh gitu ya. Lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Di sini ada kertas kedua. Ancaman santet, guna-guna dan lain-lain. Wih. Jadi dulu waktu pas gue disalah-salahin ngejelasin tentang bulu perindu, ternyata gue nggak kapok-kapok. Ternyata nggak berhenti gitu kan. Gue malah nerusin, malah lebih frontal lagi ngebahas tentang rahasia jenglot, rahasia keris yang katanya bisa berantem dari ustadz tersebut gitu kan. Akhirnya gue mulai muncul nih di inbox media sosial ya kan, di email, ancaman-ancaman santet dengan mengatakan, awas lu, hati-hati lu, kalau lu nggak percaya dunia perdukunan, besok gue akan buktikan bahwa santet itu ada. Malam ini gue akan ritual dan besok perut lu akan ada pakunya. Wih, luar biasa. Kalau lu nggak percaya santet, datang lu ke sini gitu-gitulah. Kalau lu nggak percaya santet atau guna-guna dan sebagainya atau perdukunan, nanti malam gue bakal ritual, gue buat lu muntah beling gitu kan. Wah, macam-macam lah pokoknya. Tapi dari situ gue selalu jawab dan gue selalu terang-terangan bahwa kalau misalkan emang lu bisa santet,
ya udah coba aja kirimin apa kayak ke gue gitu kan. Jadi kalau misalkan beneran ada yang bisa membuktikan tentang santet bisa ngirim benda ke tubuh seseorang, nanti gue telepon nih untuk buka jasa pengiriman santet gitu kan. Kita buat JNE, Tiki, Wahana, dan lain sebagainya itu bangkrut dengan jasa pengiriman santet ya kan. Kalau jasa pengiriman lain kan paling cepet 1 hari itu ya kan, paket yes, kalau nggak paket apa gitu kan, yang bisa pengiriman 1 hari. Nah sedangkan jasa pengiriman santet bisa dalam sekejap nyampe ke rumah. Dan kalau rumah kosong, nggak dibalikin ke gudang barangnya, langsung masuk ke lemari. Ya kan, jadi untung besar gitu. Kalau emang santet itu yang bisa ngirim benda ada gitu kan. Boleh lah calling ke gue, nanti kita bikin bisnis jasa pengiriman santet ya. Tapi sayangnya sampai sekarang nggak ada nih. Makanya jasa pengiriman cuma ada JNE, JNT, Tiki, Wahana, Indah Kargo, dan lain sebagainya. Macam-macam banyak tuh ya jasa pengiriman ya. Nggak ada jasa pengiriman santet. Dan sampai sekarang gue aman-aman aja nih. Walaupun banyak banget ancaman dari puluhan dukun yang mau guna-guna gue lah, mau ngirimin, mau santet dan sebagainya. Dikira gue nggak tahu rahasia santet gitu kan. Dikira gue nggak tahu rahasia guna-guna gitu. Men. Jadi untuk ancaman yang ini ya, gue tantangin kayak gitu ya, mereka nggak ada yang bisa membuktikan bacotannya. Cuma sekedar ngancam, cuma sekedar ngebacot di inbox atau di komentar doang gitu kan. Jadi kalau untuk yang ancaman ini ya ecek-ecek lah, masih standar lah. Lanjut lagi. Nah ini ada ilmu merah menghina ustadz. Waduh, ini nih waktu gue membahas video tentang rasa setuju gue terhadap ungkapan ustadz tersebut yang mengatakan bahwa dukun banyak bohongnya, itu entah kenapa malah muncul fitnahan seakan-akan yang gue hina itu ustadznya gitu kan. Sampai muncul nih di email, di inbox media sosial gue yang mengatakan, kami nggak suka kamu menghina ustadz kami. Waduh, men. Padahal di video tersebut gue mengungkapkan rasa setuju gue terhadap ungkapan ustadz tersebut yang mengejek dunia perdukunan, yang menghina dunia perdukunan. Bahkan gue tambahin lagi hinaan dan ejekan terhadap dunia perdukunan. Jadi aneh banget nih. Malah muncul fitnahan seakan-akan gue menghina ustadz tersebut gitu kan. So pada saat itu langsung aja gue tantangin balik gitu. Ya udah, kalau emang gue menghina ustadz tersebut, tunjukin aja deh satu aja bukti, atau satu aja kata-kata, atau satu aja gerakan yang membuktikan bahwa gue menghina ustadz tersebut. Kalau ada, gue kasih berapapun duit yang lu minta. And then, ketika ditantang tersebut, mereka cuma bisa ngomong toksik atau kabur, menghilang gitu kan. Jadi, mereka nggak bisa membuktikan fitnahan yang mereka ungkapin gitu. Jadi ya gue anggap selesai lah fitnahan ini nih ya. Karena mereka nggak ada bukti apapun gitu kan. Pembahasan berikutnya adalah ilmu merah tidak percaya hal goib. Ini fitnahannya, ini masih ada sampai sekarang sih. Masih aja ada orang yang menganggap bahwa ilmu merah ini mengajarkan untuk membuat seseorang tidak mempercayai hal goib. Padahal kalau kamu lihat di semua video ilmu merah dari awal sampai akhir, ilmu merah itu nggak pernah membahas tentang hal goib. Emang pernah gitu ilmu merah membahas tentang surga itu nggak ada, neraka itu nggak ada, atau jin itu nggak ada, atau malaikat itu nggak ada, atau bahkan Tuhan itu nggak ada? Emang pernah membahas gitu? Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Emang pernah gitu ilmu merah membahas hal kayak gitu? Nggak ada bro. Ilmu merah itu membahas penipuan-penipuan berkedok mistik, hal-hal yang bukan goib tapi dibilangnya goib. Kayak contoh gampangnya aja kayak bulu perindu lah. Bulu perindu itu di dunia perdukunan, bulu perindu gerak doang, dibilangnya ada kodamnya, dibilangnya ada isinya, dibilangnya ada jinnya gitu kan. Dablek gitu loh. Padahal bulu perindu gerak itu cuma karena tanaman nyerap air gitu loh. Pokoknya penjelasan detailnya tonton aja video gue yang membahas tentang bulu perindu. Nih, yang ini nih. Ya, di situ udah dijelasin detail kenapa bulu perindu itu bisa gerak, terus bulu perindu asalnya dari mana, sebenarnya apa, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang ini nih, fitnahan tentang tidak mempercayai hal goib, ini jelas keliru banget. Sampai sekarang gue minta bukti deh, mana video ilmu merah yang mengajarkan bahwa lu nggak boleh mempercayai hal goib. Jadi gini guys, di semua agama ya, di semua agama yang ada di Indonesia, yang diakui Indonesia, semua agama itu mengajarkan, mewajibkan kita untuk mempercayai hal goib. Tapi ingat juga guys,
di semua agama yang diakui di Indonesia melarang kita, melarang keras bahkan untuk mempercayai perdukunan. Maka dari itu, gue membantu loh menjelaskan kenapa di semua agama nggak boleh percaya perdukunan. Karena dunia perdukunan itu banyak bohongnya. Karena dunia perdukunan itu penipuan, guys, tapi berkedok mistik gitu. Jadi, yang gue jelaskan di ilmu merah itu bukan hal goib, tapi rahasia perdukunan. Dimana di sini isinya adalah penipuan-penipuan berkedok mistik, penipuan yang berkedok goib, padahal sebenarnya bukan hal goib gitu. Kayak contohnya aja bulu perindu, jenglot, keris berdiri, dan lain sebagainya. Di dunia perdukunan dibilangnya itu karena hal goib, padahal bukan gitu loh. Tonton aja video-video ilmu merah, itu udah dijelasin semuanya. Jadi ilmu merah itu membantu menjelaskan kenapa di semua agama itu melarang keras kita untuk mempercayai perdukunan. Karena perdukunan itu isinya kebodohan semua. Karena agama ini, semua agama yang diakui di Indonesia tidak ingin umatnya dibodoh-bodohi oleh orang bodoh gitu. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada ilmu merah tidak percaya agama karena menyilang ilmu putih. Wih. Nah, ini fitnahan ini muncul karena di opening ilmu merah ada orang yang menganggap bahwa agama itu adalah ilmu putih. Padahal nggak ada satupun agama yang mengatakan bahwa agamanya adalah ilmu putih. Nggak ada penjelasan bahwa agama itu adalah ilmu putih. Nggak ada, boy. Coba deh, cari di kitab suci lu, cari di kata-kata nabi lu, apakah ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama adalah ilmu putih? Kagak ada, boy. Jadi biasanya yang ngaku-ngaku ilmu putih ini adalah dukun-dukun yang berkedok ustadz, dukun yang berkedok kiai, dukun yang berkedok pendeta, alias dukun-dukun yang berkedok agamis, agar penipuannya ini dianggapnya baik, agar penipuannya ini seakan-akan diajarkan dalam agama gitu. Ini mencemarkan nama baik agama kalau kayak gini. Makanya gue silang ilmu putih. Lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Pesulap merah menghina pencaksilat. Anjay. Nah ini nih, ini fitnahan yang trendingnya luar biasa nih. Drama atau clickbait yang trendingnya luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak aja nih korban-korban fitnahan, korban drama, korban clickbait dari fitnahan ini nih. Sebenarnya fitnahan ini gue udah prediksikan dari pada saat gue ingin syuting video yang mengajarkan pematahan besi. Karena pematahan besi ini identik dengan dunia pencaksilat. Makanya gue punya ide nih. Gue khawatir penonton gue menyamakan apa yang dilakukan dunia pencaksilat dengan apa yang dilakukan dunia perdukunan gitu kan. Maka dari itu gue punya ide. Ya udah, gue tampilin aja video pencaksilat di video gue tersebut untuk membedakan apa yang dipraktekkan pencaksilat dengan apa yang dipraktekkan dunia perdukunan. Dan sebenarnya pembahasan tentang pencaksilat itu cuma sampai menit 3.40. Di situ gue udah nerangin atau tegesin bahwa apa yang dilakukan pencaksilat beda dengan perdukunan. Dan bahkan setelah menit 3.40 itu gue reaction video-video lainnya. Dan tentunya video-video yang ada lucu-lucunya yang gue reaction. Karena gue berharap agar lebih seru ditontonnya gitu. Tonton video asli gue, jangan nonton video yang udah dipotong-potong dari tukang drama atau tukang clickbait gitu kan, yang mengatakan di thumbnailnya pesulap merah menghina pencaksilat, tapi isi videonya nggak ada satupun bukti yang menjelaskan atau yang membuktikan gue menghina pencaksilat gitu. Yang ada cuma opini, yang ada cuma suuzon atau prasangka buruk. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Jadi bisa dibilang niat baik gue membedakan dunia pencaksilat dengan dunia perdukunan malah disalahgunakan untuk bahan clickbait, untuk bahan drama, untuk bahan fitnahan gitu. Jadi untuk fitnahan ini pas awal muncul di YouTube masuk trending ya kan, banyak tuh yang ngasih tahu, "Bang, video lu dipotong-potong tuh, dibilangnya menghina pencaksilat. Bang, itu ada yang buat drama tuh di YouTube." Ada yang bahkan ada yang mengatakan, "Bang, lu lagi ngerjain settingan ya sama si ini? Kok video lu dipotong-potong terus bilangnya menghina pencaksilat," dan lain sebagainya. Bahkan ada yang bilang itu settingan gitu kan. Waktu awal video itu muncul, gue masih positive thinking. Ya, masyarakat Indonesia bisa menilai lah mana yang salah, mana yang benar. Lagi pula orang-orang juga masih bisa ngeliat kok video asli gue gitu kan. Ternyata
positive thinking gue ini berbeda dengan kenyataannya gitu. Banyak masyarakat Indonesia yang nggak nonton video asli gue, nontonnya cuma video gue yang udah dipotong-potong dengan oknum pesilat ini yang mengatakan bahwa gue menghina pencaksilat gitu kan. Pada saat itu sejujurnya gue sempet kebawa emosi dan mau gue penjarain tuh orang si tukang clickbait ini nih. Tapi nggak selang berapa lama itu ada salah satu atlet pencaksilat nasional yang bernama Denny Weiwei yang membuat klarifikasi yang menjelaskan bahwa kegaduhan ini adalah salah paham. Dia menjelaskan bahwa di video gue nggak ada satupun hinaan terhadap pencaksilat. Akhirnya gue menunda nih rencana gue untuk menjarain si tukang clickbait itu. Dan gue pikir-pikir lagi, kalaupun dia di penjara, ujung-ujungnya ini orang-orang pendukung dia, ini bakal bilang gue, ah lu lebay lu, masa cewek salah paham doang dipenjarain, bebasin lu tuntutannya gitu. Ah lu YouTuber alay, masa baru ada orang salah paham dikit doang dipenjarain dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya gue yang salah juga gitu kan. Jadi pada saat itu gue nggak jadi bawa kasus ini ke jalur hukum. Dan gue berharap dari klarifikasi Denny Weiwei ini atau atlet pencaksilat nasional ini udah cukup menjawab. Tapi nggak cukup menjawab juga ternyata. Dibilangnya gue beneran menghina pencaksilat. Dibilangnya ada orang-orang yang seakan-akan udah nonton video gue secara full dan di video gue itu beneran menghina pencaksilat gitu. Nah, karena ada orang-orang yang terus menggoreng fitnahan ini atau menggoreng clickbait atau drama ini, akhirnya gue memutuskan jalur damai aja lah. Gue buat klarifikasi, ya kan? Akhirnya gue buat klarifikasi tuh yang ini nih. Gue udah jawab klarifikasinya. Ini sempat naik trending ke trending 27 juga di Indonesia. Setelah gue buat klarifikasi sejujur-jujurnya ini, tetep aja gue disalah-salahin. Gue dibilangnya, ah lu nya aja yang pintar ngomong, seakan-akan lu nya nggak salah. Ah lu nya aja yang pintar memutar balikan fakta, jadi seakan-akan lu terlihat nggak salah. Anjir, jadi mau gue berbuat apapun gue yang tetap disalahin gitu loh. Padahal posisinya gue di sini korban fitnahan gitu, korban clickbait gitu loh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. So akhirnya sampai sekarang pun korban fitnahan ini masih aja ada gitu. Padahal gue udah klarifikasi, udah diklarifikasi juga sama atlet pencaksilat nasional yang bernama Denny Weiwei. Bahkan video asli gue pun belum dihapus, masih aja ada bisa ditonton di channel YouTube gue ini gitu. So kalau misalkan sampai sekarang masih aja ada orang yang ngotot gue menghina pencaksilat, gue selalu mengatakan dan gue selalu nantang, ya udahlah buktiin aja satu aja kata-kata atau satu aja gerakan atau apapun itu yang membuktikan gue menghina pencaksilat. Kalau emang ada aja satu bukti nih, gue menghina pencaksilat yang benar-benar menjelaskan atau benar-benar yang membuktikan gue menghina pencaksilat, entah itu lewat kata-kata ataupun gerakan, gue akan bayar berapapun yang lo mau deh. Gue selalu nantang kayak gitu. Dan ketika orang-orang yang menggoreng fitnahan atau drama ini ditantang seperti itu, seringkali mereka langsung menghilang. Bahkan kalau misalkan ada orang-orang yang mau membawa kasus ini ke jalur hukum, gue siap. Kita langsung buktiin aja. Kita lihat aja siapa yang nggak pulang gitu. Gue yang menghina pencaksilat atau tukang clickbait dan tukang drama ini yang mencemarkan nama baik gue. Kalau mau dibuktiin secara hukum, gue siap. Pembahasan berikutnya, ilmu merah punya penjaga. Jadi di luar sana muncul juga nih fitnahan atau ungkapan-ungkapan seakan-akan ilmu merah ini atau gua pesulap merah ini punya penjaga, makanya berani membongkar rahasia perdukunan. Baca. Dan gue mau ngasih tahu di video ini bahwa bener, gue punya penjaga. Penjaga gue adalah cuma satu, yaitu adalah Tuhan gue, Tuhan kita semua, Allah Azza wa Jalla. Itu penjaga gue. Gue nggak butuh penjaga dari bangsa jin. Gue nggak butuh penjaga dari jin muslim. Gue nggak butuh penjaga dari sinden atau raja atau apapun itulah, jin-jinan dan sebagainya. Gue nggak butuh penjaga-penjaga dari situ gitu loh. Karena kita manusia terlahir paling sempurna. Ngapain kita minta bantuan dari hal yang di bawah kita gitu. Kita minta bantuan dari hal yang di atas kita, yaitu Tuhan gue, Tuhan kita semua, Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nggak butuh penjaga dari benda-benda sampah yang mereka bilang jimat. Jadi kita nggak butuh penjaga-penjaga dari bangsa jin dan sebagainya. Karena kita manusia terlahir paling sempurna. Kita yang lebih jago menjaga diri kita sendiri daripada jin-jin itu gitu. Oke, kurang lebih begitu aja pembahasan terkait fitnahan dan ancaman terhadap ilmu merah. Gue minta bantuan ke teman-teman semua untuk share video ini ke mereka-mereka yang masih memfitnah ilmu merah di luar sana.
gue minta bantuan teman-teman. Gue terima kasih banyak banget untuk teman-teman semua yang mau bantu share video ini untuk membantu gue menyadarkan masyarakat Indonesia untuk kembali ke agamanya masing-masing daripada percaya perdukunan. Dan seperti biasanya gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, dan jadilah lebih normal dari paranormal. Sekali lagi teman-teman, gue minta bantuannya untuk share video ini ke mereka-mereka para tukang fitnah, agar nggak ada lagi kesalahpahaman di luar sana terhadap ilmu merah. Oke, terima kasih banyak banget teman-teman sekali lagi. Bye-bye.